Selamat datang ke bagian keduanya, pertemuan kedua kita di dalam Biomedical Ethics. Yang pertemuan kedua ini tentang Ethical Object Method. Kita tanya, what am I really doing? Untuk menentukan tindakan kita. Kalau kita menentukan tindakan, kita bisa mengetahui kalau tindakan itu baik atau buruk. Nah, tadi itu kita menjelaskan finis operis itu adalah tujuan yang terkandung dalam tindakan etis. With the ethical object with its finis operis. Okay. Contoh objek etis yang mengandung tujuan sendiri yang esensial. Murder, okay. Pembunuhan. Healing, menyembuhkan orang. Prayer, berdoa. Paying respect, menghormati. Makan, berolahraga. Maka yang ada di sini, ethical object, AO ini, yang mengandung finis operis, tujuan esensial. Kalau kita melihat contoh-contoh yang ada, kita langsung tahu bahwa, oh itu baik, oh itu buruk, itu baik, itu buruk. Karena sudah ada tujuan terkandung yang kita tahu baik atau buruk. Okay, finis operis. An ethical object can be identified with its finis operis, can be clearly identified as good as bad. Kalau kita bisa mengetahui finis operisnya, maka kita bisa mengetahui kalau tindakan itu baik atau buruk. Thus, in identifying the ethical object, we have to go to the point of identifying the finis operis. Supaya kita bisa menentukan ethical objectnya, kita harus sampai mengetahui finis operisnya. Clear finis operis, murder. Okay? Kalau kita membandingkan dua kolom ini, yang di sebelah kiri ini, finis operisnya tujuannya itu jelas. Yang sebelah kanan, kolom di sebelah kanan itu, kurang jelas finis operisnya. Maka kita tidak bisa mengetahui kalau itu baik atau buruk. Misalnya murder, membunuh, jelas bahwa itu buruk. Tapi kalau menusuk badan manusia dengan alat yang tajam, pakai itu langsung buruk. Belum ya, karena kalau seorang dokter dokter bedah membedah, itu yang dia melaksanakan, benar? Atau kalau kita menyuntik seseorang, itu yang kita melaksanakan. Tapi menyuntik, kalau itu supaya kita bisa menyembuhkan orangnya, atau membedah, biasanya itu baik, kan? Bukan murder, bukan pembunuhan langsung. Healing, okay? Menyembuhkan seorang, itu jelas finis operisnya, tujuan baiknya. Tapi memberi cairan kepada seorang untuk meminumnya, belum jelas kalau itu baik atau buruk. Siapa tahu kalau kita kasih racun, ya, atau air. Kalau air karena dia haus, itu baik. Prayer, itu jelas baik kalau kita berdoa. Tapi berlutut kita belum tahu kalau itu baik atau buruk. Menghormati, sudah baik. Memegang tangan ayahmu, belum tentu bahwa itu baik atau buruk. Belum, tidak jelas, kan? Makan, itu baik bagi kita kalau kita harus makan. Memasukkan sesuatu di dalam mulutmu, kita belum tahu kalau itu baik atau buruk. Berolahraga, biasanya itu baik, maka kita tahu itu baik. Kalau kita ditanya apakah berolahraga itu baik, ya baik. Yeah. Melemparkan bola, kita belum tahu kalau itu baik atau buruk. Bagaimana kalau kita melaksanakannya menyakiti seorang? Nah, the agent's aim, selain yang finis operisnya, yaitu yang tujuan terkandung di dalam tujuan sendiri, si pelaku bisa punya tujuan yang sama atau berbeda dengan finis operis. Tujuannya si pelaku adalah finis operantis. Maka perbedaan antara finis operis dan finis operantis sedikit. Tapi kita harus tahu perbedaannya. Karena satu adalah tujuan terkandung dalam tindakan sendiri, dan
finis operantis adalah tujuan yang ditambah oleh si pelaku, yang pelakunya. Misalnya seperti ini, gambaran ini. Maka yang panah biru itu adalah finis operisnya, tujuan terkandung di dalam tindakan sendiri. Tapi yang dorongannya yang si A, manusia A itu, adalah finis operantis. Kalau dia mendorong atau mengerahkan tindakannya sesuai dengan arah naturalnya tindakan itu, tindakannya itu sebaik atau seburuk tindakan yang dilaksanakan. When a doctor does an operation to cure a patient, misalnya bedah, membedah itu kalau dokternya memang membedah untuk menyembuhkan pasien, maka tindakannya tetap baik. Tapi bisa saja si agennya itu melawan tujuan terkandung di dalam tindakan tersebut, yaitu melawan tindakan terkandungnya ethical object. When a doctor does an operation to kill his enemy, maka si dokter membedah, tapi tujuannya bukan untuk menyembuhkan orang itu, melainkan untuk membunuh musuhnya, karena ternyata pasien itu adalah musuhnya. Itu buruk. Dan melawan tindakan yang dulu. Dia mengubah tindakan itu menjadi murder, pembunuhan. Dulu itu membedah, menyembuhkan, berubah karena tindakannya si operantis, si pelaku. Finis operantis. A bad finis operantis can make a good ethical object bad. Okay? Kalau finis operantisnya buruk, walaupun yang aslinya, yang dulu, baik, seluruh tindakan itu menjadi buruk. Karena didefiniskan oleh tujuannya si pelaku. In the example of the doctor, he turned operation into murder. Yang dulu bedah menjadi pembunuhan. Karena finis operantisnya. Dia hanya memakai sebagai alat bedah itu. A good finis operantis, on the other hand, cannot make a bad ethical object good. Tapi tujuan yang baik tidak bisa mengubah tujuan buruknya sebuah tindakan. Kalau tindakan itu sudah buruk sejak awalnya, walaupun tujuannya si pelaku baik, tindakan itu tetap buruk. For example, if we take out a baby from a pregnant woman in the process of treating cancer and say that we are curing the illness, does it mean that abortion has become a cure? Okay? Kalau kita mengeluarkan janin dari rahimnya seorang ibu karena dia punya kanker, apakah mengeluarkan janin itu menjadi terapi atau menjadi penyembuhan? Okay, penyembuhan atau tetap membunuh si bayi? Okay, itu pertanyaannya. Apakah yang tindakan kita itu mengubah pembunuhan si bayi sehingga menjadi terapi, menjadi obat? Okay. Karena tujuan kita yang baik, tanda tanda kutip. Maka prosesnya seperti ini. Ada finis operis dan finis operantis di atas. Ada finis operantis yang baik, ada finis operantis yang buruk. Dan ada finis operis yang baik, dan ada finis operis yang buruk. Nah, kalau finis operisnya, tindakan itu baik untuk dirinya sendiri, dan kita menambah tindakan baiknya si pelaku, maka seluruhnya akan menjadi baik, benar? Maka itu baik. Tapi kalau finis operisnya baik, tindakannya sendiri itu baik, tapi tujuannya si pelaku buruk, itu menjadi seperti si dokter yang membedah untuk membunuh musuhnya, itu menjadi buruk. Dan kalau tindakan sendiri itu sudah buruk sejak awal, tapi tujuannya si pelaku baik, itu kelihatannya tetap buruk. Okay, dan
Yang terakhir, kombinasi terakhir, kalau tindakan itu sudah buruk dan dilaksanakan dengan tujuan yang buruk, ya apalagi kan, itu buruk. Sehingga kita bisa melihat bahwa suatu tindakan itu jadi baik kalau tindakannya sendiri itu baik dan tujuannya si pelaku baik. Okay? Yang lain itu menjadi buruk. Hierarchy of ethical objects. Okay? Kita semua itu adalah ethical object, tindakan-tindakan yang punya tujuan sendiri. Tapi ada hierarkinya. Ada beberapa yang bisa digolongkan di bawah yang lebih umum. Okay? The non-ethical objects are of different levels or generalness and specification. Si Boschak and Childress yang membuat prinsip-prinsip etika itu, sebetulnya mengikuti ini. Specification. Maka yang umum itu harus dispesifikasi supaya bisa dipakai di dalam kasus. Okay? Sama dengan itu, kita melihat bahwa ada beberapa ethical object yang bisa digolongkan di bawah ethical object yang lebih umum. If you're familiar with the concepts of intention and extension in logic, then you would understand that the ethical objects are of different intentions and extensions. Kalau Anda tahu konsep intention dan extension di dalam ilmu logika, itu gampang dimengerti. Some ethical objects are quite general. Okay? Ada beberapa objek etis yang umum. Murder, membunuh, melindungi orang lain, merawat orang lain, mencintai orang, berbohong. These concepts can already be evaluated as good as bad. Walaupun masih umum, kita sudah tahu kalau tindakan itu baik atau buruk. They are already ethical, maka sudah etis. Semuanya itu sudah adalah objek etis. And yet there are many specific human actions that can be classified under them. Tapi ada yang lebih konkret yang bisa disebut sebuah pembunuhan. Okay? Aborsi misalnya, itu lebih konkret. Dan disamakan dengan murder. Pembunuhan. Memberi makanan kepada orang lain. Itu termasuk caring for others, benar? Yang mencintai keluarga kita, loving other persons. Tapi melayani umat di dalam agama kita sendiri, juga itu loving other persons. Maka yang lebih konkret, bisa digolongkan di bawah ethical object yang lebih umum. For example, under murder, we can classify murder simply taken, yang secara sederhana, ya langsung murder. Euthanasia bisa dimasukkan di bawah pembunuhan. Aborsi bisa dimasukkan di bawah person. Membunuh, patricide, okay, membunuh orang tua, itu juga murder. Note that some people might contest or classifying abortion and euthanasia under murder. This is something that we shall discuss later. Okay, bisa saja ada orang yang tidak setuju bahwa euthanasia itu dan aborsi bisa digolongkan di bawah pembunuhan. Tapi ya, saya kira di Indonesia lebih banyak yang menggolongkan itu di bawah murder. Di sini saya hanya mau menunjukkan bahwa ada beberapa ethical object yang bisa digolongkan di bawah ethical object lain. Since we know that there are two possible evaluations for ethical objects, good or bad, kita tahu bahwa sebuah ethical object adalah baik atau buruk, then we can build up a hierarchy of good ethical objects and a hierarchy of bad ethical objects. Karena kita tahu, maka ada hierarchy objek-objek yang baik dan ada hierarki objek-objek yang buruk. Okay? Secara umum, prinsip yang peraturan yang diikuti di dalam tindakan etis adalah do good and avoid evil. Lakukanlah yang baik, hindarkanlah yang buruk. Jangan melaksanakan yang buruk. Okay, maka ada dua golongan umum, perbuatan baik dan menghindari yang buruk, perbuatan buruk. So hierarchy of ethical objects yang bisa digolongkan baik atau buruk. Misalnya save life itu biasanya digolongkan di dalam yang baik. Okay?
menyelamatkan orang, dan pembunuhan itu bad. Prayer, berdoa, good. Reject God, menolak Tuhan itu bad. Di dalam konteks khusus dalam konteks. Menikah, membentuk keluarga itu baik. Tapi berzina dianggap buruk. Nah, marilah kita melihat beberapa objek yang lebih konkret. Di bawah objek etis lebih umum mana kita bisa menggolongkan ini? Misalnya self-defense. Membela diri dari orang yang mau membunuh kita. Apakah itu baik atau buruk? Dan kalau itu baik atau buruk, setelah mengetahui bahwa itu baik atau buruk, di bawah ethical object lebih umum mana kita bisa menggolongkannya? Self-defense itu adalah save life, benar? Menyelamatkan diri, maka dia bawah save life. Karena save life itu adalah baik, maka si self-defense itu harus baik juga, karena digolongkan di bawah save life. Suicide, itu bisa digolongkan di bawah mana? Apakah prayer, save life, marriage, reject God, murder, adultery? Rasanya bisa digolongkan di bawah murder, pembunuhan, itu membunuh diri. Kalau memang itu bisa digolongkan di bawah pembunuhan, maka itu buruk bersama pembunuhan. Kalau pembunuhan itu buruk, suicide itu, bunuh diri itu juga buruk. Medical cure, menyembuhkan seorang. Apakah itu baik atau buruk? Bisa digolongkan di bawah mana? Saya rasa bisa digolongkan di bawah save life. Kalau kita menyembuhkan orang, kita menyelamatkan jiwanya. Karena bisa digolongkan di bawah save life, dan save life itu baik, maka medical cure itu juga baik. Bagaimana kalau poison someone, meracun seseorang? Itu bisa digolongkan di bawah mana? Rasanya itu bisa digolongkan di bawah murder. Karena murder itu, membunuh itu buruk, maka poison someone itu juga buruk. Sama murder, semuanya itu adalah pembunuhan. Semuanya itu good. Yang kalau itu bad, semua yang digolongkan di bawahnya itu bad juga. Evil juga. Nah, tujuan kita adalah mencari, tiap kali kita mau menilai sebuah tindakan secara etis, kita harus tahu itu bisa digolongkan di bawah konsep etis mana atau ethical object yang lebih umum mana, supaya kita bisa mengetahui kalau memang itu baik atau buruk. Itu yang bisa disebut superordinate ethical objects, yang di atas, superordinate. Yang lain itu yang kita menggolongkan di bawahnya adalah subordinate ethical objects. Subordinate ethical objects. The ethical object method therefore means carefully understanding the action that was done or that is being done or what you are about to do. Kalau kita pakai ethical object method, kita harus tahu apa yang kita melaksanakan. Then finding out, langkah kedua adalah finding out under which superordinate ethical object it can be classified. Mengetahui di bawah superordinate ethical object mana kita bisa menggolongkan tindakan itu. Dan ketiga, evaluating it in accord with the superordinate ethical object under which it is classified. Ketika kita sudah bisa menggolongkannya di bawah superordinate ethical object ini, kita hanya harus melihat superordinate ethical object itu, apakah itu baik atau buruk. Kalau itu baik, maka yang kita golongkan di bawahnya baik. Kalau itu buruk, apa yang kita golongkan di bawahnya juga buruk, sama buruk. Apa yang self-defense, good. Okay. Ini akhirnya bagian kedua. Silakan melaksanakan quiznya, dan setelah melaksanakan quiz, langsung ke metode. Bagaimana memakai metode ethical object. Selamat berkuis dan selamat melanjutkan perkuliahan.